Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Februari 2025. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu dan wajib kamu pahami bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, Cancer, kita mulai langsung. Ini energinya kamu dengan si dia. Ada Nine of Wands, posisi reversal di sana untuk membuka kartu bacaan kita kali ini. Ada Queen of Pentacles, berikut di situ ada energi dari The Hierophant, hadir energi dari Seven of Wands, berikut ada energi dari Seven of Swords, berikut di sana ada energi dari King of Swords, berikut ada energi dari Two of Wands, kemudian di situ ada energi dari Queen of ini King, terus di sini ada Queen-nya ya. Kemudian di sana ada energi dari Ten of Wands. Oke, nah jadi kalau melihat seperti ini ya, nampaknya akan ada upaya perjuangan untuk terus bisa mempertahankan relationship ini gitu ya. Nah, jadi kalau mari lihat di sini tuh memang sih ya, energi dari pasangannya kamu Cancer mungkin di situ tuh kayak lebih cenderung aku nggak mau lagi lah gitu ya, aku nggak mau lagi, aku milih untuk hidup itu tuh yang serius lagi lah gitu ya, karena barangkali ada penilaian dari seseorang ini tuh jika bersama dengan kamu itu sama istilahnya hanya ini loh, seperti mungkin ini adalah hubungan yang permainan menurut dia gitu ya, atau barangkali di sana ya ini jalan hidup ya, atau pilihan hidup yang cenderung di situ tuh lebih besar ya spekulasinya di situ loh. Nah jadi dalam spekulasi itu tuh kan ada pertaruhan di sana, dan ya ketika pun dia ikut bertaruh di situ tuh dia bisa anggap oh ini tuh bakalan kalah nih gitu ya. Jadi dalam relationship dengan kamu jika dibawakan ke situasi nyata itu tuh nanti kayak yang ceritanya wasting time gitu ya, sia-sia waktu, sia-sia usia gitu ya. Kemudian ya tadi di situ tuh mungkin juga kayak ada kemungkinan patah hati gitu ya, kecewa di sana. Untuk beberapa ya mungkin juga bisa dia merasa seperti akan menghadapi hujatan gitu ya, penghukuman dari sosial, dari budaya, dari agama dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kok kayak akhirnya seseorang ini tuh merasa bahwa, waduh ini tuh kok kayaknya nggak worth it lagi ya untuk dijalani relationship-nya dengan kamu gitu loh ya. Nah, dan kebetulan juga memang seseorang ini tuh mari lihat sebenarnya dia itu tuh udah tahu banget ya arah dan tujuan hidupnya dia tadinya gitu ya sebelum ketemu sama kamu, dan ini teringat lagi gitu arah dan tujuan hidupnya dia itu tuh mau kemana gitu loh ya di sana. Nah jadi karena teringat kembali makanya di situ tuh dia ya udah gitu ya, nggak ada niatan untuk melepaskan kamu di situ ya, atau melepaskan diri dari dirimu di sana ya. Jadi kok kayak udah dah aku balik tertib lagi lah gitu ya, aku kembali lagi ke track gitu ya, ke koridor, ke arah yang sebelum aku ketemu dengan Cancer ini. Nah seperti itu ya, apalagi kalau ternyata seseorang ini tuh misal ya, jika kamu terlibat dalam asmara cinta segitiga, entah di situ tuh kamu sedang bermain-main dengan suaminya orang atau istrinya orang, maka di situ tuh ya dia balik lagi dong di sana ya, dia balik lagi ke keluarga asal ke keluarganya dia. Nah, seperti itu ya.
dia kembali, aduh aku ingin balik lagi lah jadi istri yang sakinah misalnya gitu, atau aku ya udah balik lagi lah ke keluarganya aku jadi suami yang nah kayak gitu ya. Dan ya kalau juga ini jenisnya hubungan pacaran, jangan-jangan seseorang ini tuh udah kayak ngerasa bahwa kok kamunya agak kurang-kurang siap gitu ya, atau agaknya kurang bisa nyampe gitu ya ke kriteria siapa sosok suami atau istri di matanya dia gitu loh ya di sana. Jadi ya tadi kayak kata Mari bahwa mungkin kamu dianggap belum siap, entah secara finansialnya kamu, entah secara kedewasaan mental dan emosionalnya kamu, atau ya sebagainya gitu. Mungkin juga ya sebab karena ada perbedaan agama di sana. Itu tuh juga bisa ya. Atau pandangan hidup tentang agama gitu ya, budaya kalian juga ya berlainan di situ. Jadi kayak seseorang ini tuh ya melihat ya kurang oke lah kamunya ya, secara keuangan juga mungkin ya lemah gitu ya, latar belakang juga yang kayak gimana, nah modelnya kayak gitu loh. Jadi kayak seseorang ini tuh akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan demikian aku balik lagi lah ke kehidupan yang sudah aku pilih sebelum bertemu dengan Cancer ini gitu ya. Atau ya mungkin bukannya sebelum ketemu sama kamu, tapi juga bisa untuk beberapa dari pasangannya Cancer setelah menjalani untuk sekian lama ya. Katakanlah jika hubungan kalian misalnya sudah berjalan 5 tahun, bisa aja tuh di tahun ketiga dia kok kayak rasa-rasanya hidup kayak gini tuh lebih oke nih, rasa-rasanya kehidupan kayak gini tuh lebih pantas untuk aku jalani gitu loh ya. Makanya dia yang kayak balik lagi nih ke pemikiran setelah 2 tahun berselang ya, dihitung sejak dia mengetahui kayaknya hidup kayak gini enak ya, kayak gini sepertinya kehidupan seperti ini tuh bikin aku nyaman ya, bikin aku tenang, bikin aku sejahtera gitu ya. Ya udah balik lagi dia ke situ. Udahlah ini aja lah yang aku jalani, ini aja lah yang aku lakoni gitu ya. Nah, jadi tentu saja mungkin ketika dia melakoni hal yang dia pilih tadi sebagai gambaran hidup yang dia inginkan, maka konsekuensinya adalah lepaskan diri dari kamunya. Nah, kayak gitu ya kalau Mari lihat Cancer. Dan tentu saja di sana ya, kalau Mari lihat kamu udah sempet ini kok kayaknya nggak setuju gitu ya. Kok kayaknya kamu di sana itu tuh melihat gerak lakunya dia ya ke arah tujuannya hidup si pasangan kamu. Mari lihat kamu bisa ngamuk-ngamuk gitu ya, kamu bisa marah-marah gitu ya, kamu bisa ya kok kayaknya ndak ya mungkin merasa terhina gitu ya, karena kamu akan ditinggalkan seperti itu ya. Jadi kalau Mari lihat ada ketidaksepakatan, sementara kamu mungkin ya jelas di situ ya kamu yang kayak masih ingin bersama dengan seseorang ini, tapi kok ternyata seseorang ini tuh tidak memilih hal yang sama seperti pilihannya kamu, yaitu bersama tadi gitu ya. Kalau Mari lihat pasti kamu marah gitu ya, pasti kamu kesal di sana. Apalagi mungkin di situ tuh langsung terlempar ingatannya kamu ke masa lalu. Misalnya ketika dia janji gitu ya, dia nggak bakalan tinggalin kamu, dia janji bakalan ngikutin kamu, misalnya kayak gitu ya. Dia janji bakal mencintai kamu selama-lamanya, yang kayak gitu tuh loh. Jadi terlempar pikirannya kamu ke situ, akhirnya kamu apa sih ini orang, ngamuk lah kamu gitu kan. Kok dia bisa ingkar janji gitu loh. Ya, dan juga mungkin ya kamu teringat dengan perjuangan-perjuangannya kamu yang lalu gitu ya. Kamu sudah mungkin mengorbankan ini, itu dan sebagainya, finansial kah, waktunya kamu kah, apa-apalah yang kamu anggap di situ tuh berharga gitu ya. Nah, jadi kayak kamu bisa ngedumel sama si seseorang ini ya, sama pasangannya kamu. Apa sih ini orang? Aku udah loh berkorban di sini. Aku loh sudah mempertahankan mati-matian relationship ini. Dan seterusnya lah ya, pikiran-pikirannya kamu yang menyatakan bahwa tidak pantas dia melakukan hal yang demikian dalam hubungan kalian gitu. Jadi itu tuh bikin kamunya emosian gitu ya. Dan berikut juga barangkali teringat juga kamunya ke
masa-masa indah, masa-masa menyenangkan gitu ya. Dan karena kamu mengingat masa-masa itu, makanya kamu di sini tuh mari lihat akan berjuang ya Cancer ya. Kamu akan berjuang sekesal apapun kamu ngelihat si seseorang ini gitu ya. Tapi ya di situ kesadarannya kamu atau adalah pilihannya kamu bahwa ya ini hubungan masih worth it untuk diperjalankan gitu loh. Makanya di sana tuh adalah upaya dan usahanya kamu gitu ya untuk menarik kembali seseorang ini gitu loh. Dia jangan pergi tapi dia balik lagi sama kamunya. Di situ ya, dan kamu juga kayak berharap dianya ya segera cepet gitu loh ya, segera cepet dianya itu tuh untuk ya bersama lagi sama dengan kamu situ ya. Kamu bisa itu tuh kalau mari lihat untuk beberapa Cancer ya, tidak semua, bahkan dengan jalur intimidasi mari rasa kamu nggak akan menghindari ya memakai jalan seperti itu. Misalnya agak-agak ngancem nih gitu ya, agak-agak ngancem gimana gitu kan di sana. Soalnya kan terpengaruh oleh pikiran dan emosionalnya kamu yang lagi tidak tenang untuk di rentang waktu 15 hingga 21. Itu loh, bisa aja itu kayak kebablasan gitu ya. Adalah hal-hal yang nanti yang kok kayaknya agak-agak tanda kutip serem gitu ya, yang kayak nekat untuk kamu lakukan gitu loh ya. Salah satunya ya mungkin gambaran ngancem gitu ya di sana. Kalau kamu tinggalin aku maka aku akan titik. Nah yang gitu tuh itu ya. Atau mungkin kamu yang kayak balikin semua apa yang aku kasih sama kamu sejak awal mula kita bersama gitu ya. Atau kamu bisa aja gitu ya nekat gitu ya, namanya orang lagi nggak seneng kan, entah mungkin kamu agak menghina dia gitu ya, atau kamu mungkin ketika berjumpa sama dia adalah di situ tuh aksimu yang agak gimana gitu ya, misalnya hempas pintu gitu ya, membanting barang sesuatu gitu ya. Emosi, soalnya di sini tuh energinya kamu emosi banget gitu loh ke si seseorang ini. Atau mungkin kamu kayak yang ceritain dia gitu ya, saking kamunya gedek lihat seseorang ini tuh, kamu bisa tuh ceritain kemana-mana gitu ya, tentang jeleknya dia, buruknya dia, salahnya dia, kayak gitu. Harapanmu ya mungkin ketika harapannya kamu mungkin ketika dia mendengarkan unek-uneknya kamu yang kamu sebarluaskan itu, dianya ya mikirin lagi lah balik sama kamu gitu loh ya. Namanya manusia kan banyak aksi gayanya kan untuk dapetin apa yang diinginkan gitu ya. Berikut karena panik, karena tidak senang gitu ya, karena marah, di situ loh bisa-bisa akal sehatnya kamu itu tuh agak-agak padam dulu bentar gitu kan. Tersulut soalnya gitu ya. Ada ego di situ kan, ada egonya kita sebagai manusia di situ tuh yang merasa tercabik-cabik gitu loh ya. Jadi akhirnya namanya kalau ego yang sudah turun tangan kan, itu kan random banget ya bisa sikap aksi gayanya. Walaupun mungkin kamu selama ini tuh adalah orang yang penyabar gitu ya, kamu orang yang bisa mengendalikan dirinya kamu itu. Namun kok kali ini tuh pengendalian diri bisa agak lepas di situ lah ya. Jadi kayak yang alih-alih kamunya itu tuh duduk diam menunggu biar dianya sadar, kamu justru kayak coba menggugah kesadaran dari si seseorang ini gitu ya. Kamu berusaha untuk menggugah kesadarannya dia bahwa jangan-jangan pilihannya dia itu tuh salah gitu loh. Mungkin yang kayak lu kan kayak gini aja udah enak relationshipnya, ngapain mesti repot-repot ke pernikahan gitu loh ya.
Dia kan sudah, harusnya dia kan ingat bahwa dia pernah berjanji akan tunggu aku, misalnya juga bisa. Gitu ya. Jadi kayak kecewa berat lah. Energinya kamu kecewa berat. Itu loh. Dan ya balik lagi ya, semua yang kamu lakukan nanti itu tuh sebenarnya bukan upaya untuk nyakitin si pasangannya kamu. Gak ada niatannya kamu. Itu kan. Niatannya kamu walaupun mungkin terlihat tanda kutip sadis, tapi bukan untuk dalam rangka menghajar orang ini. Hanya dalam rangka, ya kamu harus balik lagi sama akunya. Gitu loh. Kalau mari lihat ya. Jadi kamu kayak ngebebanin dia, kalau dianya itu tuh mau lepasin kamu. Gitu. Kamu gak akan biarkan dianya itu tuh melenggang kangkung dengan sebegitu gampangnya. Ya, melenggang kangkung dengan sebegitu gampangnya melepaskan diri dari ikatan hubungan kalian ini. Itu ya. Karena kamu kayak ngerasa berhak juga gitu ya atas hidupnya dia gitu loh. Nah, ini juga bisa agak-agak ekstrim ini bacaannya ya. Sebenarnya dia sudah menikah dengan kamu, tetapi kemudian dia kok membuka diri lagi pada gambaran pernikahan baru. Galak lah kamu jadinya kan gitu. Nah, itu ya untuk beberapa kasus ya. Enak-enak aja, dia sudah jadi tunangan kamu, dia sudah jadi istrimu, suamimu. Tapi kok berwacana pula lah orang ini gitu ya. Untuk ke arah hidup baru gitu loh. Atau mungkin yang kayak janji awal itu tuh, ini bisa soal agama. Sorry ya, agak-agak sensitif di situ ya. Beberapa yang mungkin awal perjanjiannya adalah menganut satu agama, yaitu agama yang kamu pilih. Agama yang memang sudah kamu jalani. Dia masuk ke agamamu. Tapi kok berikutnya dia kembali lagi nih ke agamanya dia gitu ya. Ngamuk kamu gitu loh. Ya mungkin agama adalah satu hal yang penting banget gitu bagi kamunya. Nah, jadi perjuanganmu adalah perjuangan untuk dia tetap bersama. Entah bersama dalam urusan agama, entah bersama dalam urusan pacaran, entah bersama dalam hubungan pernikahan. Nah, kayak gitu ya. Jadi nggak bisa dia pilihan-pilihan arah-arah yang berbeda dengan kamu itu tuh menurutmu nggak pantas untuk dia ambil gitu loh. Ya, mestinya ya dia manut sama kamu. Soalnya kan kamu di sini tuh semacam punya kebutuhan ya untuk punya power, punya kendali gitu ya. Mungkin kalau dipersingkat itu tuh kayak kamu butuh diberikan kuasa mendominasi. Gitu ya, apalagi kalau kamu laki-laki kan Cancer, kita kan terutama di Indonesia ya, secara generalnya di Asia itu kan ada kayak ini ya, perbedaan makom kan. Kalau laki-laki itu tuh makomnya di atas perempuan gitu ya. Nah, kamu laki-laki, kamu suami misalnya gitu ya. Kamu kan ingin dianya itu tuh manut nurut sama kamu, tapi kok tiba-tibanya dia seperti melawan, membangkang kamu. Galak lah kamu jadinya, beranglah kamu, kayak gitu, ngamuklah kamu di sini. Mari lihat ya, di situ aja kayak merasa kamunya dikacangi sama si pasangan kamu. Kamu udah bisa terima gitu ya. Kamu mau tarik dia dan kamu ya intinya kamu di situ tuh ya mau menuntut kepatuhan dari si seseorang ini. Itu loh di sana ya, mungkin ya karena kamu ngerasa wah ini nih yang tepat nih gitu ya, jalan pikirannya kamu yang tepat gitu, pilihannya kamu yang sudah tepat gitu ya. Di situ ya, dianya masih keliru, dianya masih salah gitu loh. Makanya butuh kamunya di situ tuh kontrol atas si seseorang ini gitu ya di sana. Tapi kalau mari nampak-nampak gini, kalau dianya, nanti ini tuh bisa kayak yang berubah poin ya. Di saat kamunya itu tuh berharap ke dia, ikutin kamu. Tapi ketika ada upayanya kamu, dianya kok kayak masih bandel gitu ya, tanda kutip.
dia masih bandel, kamu bisa aja tuh jadi agaknya manuver gitu ya. Ya udahlah, kalau memang mau ninggalin aku, tinggalin aja gitu ya. Sehingga kalaupun dia balik lagi nanti ke kamu, pada akhirnya kamu bisa jual mahal. Ah udahlah, ngapain kemarin aku ngajak kamu balik, kamunya nggak mau. Sekarang kamu mau enak-enakan balik lagi. Ya udah, enggak gitu ya. Kamu akan nanti memperumit si seseorang ini. Nah gitu nanti skenarionya. Balik poin di sana. Itu ya, tadinya kamu mau, dianya kok kayak nggak mau. Nah akhirnya kamu udah sekalian aja, nggak usah gitu ya. Dianya balik lagi. Oh ketika dia balik lagi, oh kamu hajar model berbeda nih. Kayak gitu ya. Jadi energi Cancer yang Mari tarik kali ini tuh ya ada galak-galaknya gitu ya. Bukan Cancer yang nangisan gitu loh. Ya kan. Biasanya kan Cancer itu kan nangisan gitu ya. Oh kalau ini enggak. Ini Cancer yang ya gitulah, energi maskulinnya itu tuh lagi kenceng-kencengnya. Gitu ya di sana. Oke, baik. Dalam bacaannya kita kali ini hadir energi dari Sagittarius di situ. Berikut ada energi dari Gemini, Libra hadir, ada energi dari Aries di sana, masuk energi Sagittarius, ada energi dari Aquarius, Taurus hadir di situ, ada energi dari Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Oke ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.